ボーメック作業の効率化丈夫でパワフル。 Halo, selamat datang kembali di channel YouTube PT Indotara Persada. Kali ini di samping saya sudah ada produk yang sangat berkualitas tinggi, heavy duty, yaitu Bomek Heavy Duty Forklift dengan diesel engine tipe RDF 300 BTD 10. Mau tahu seperti apa keunggulan serta fitur-fitur menarik dari forklift Bomek RDF 300 ini? Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya sampai habis. Nah, forklift di samping saya ini adalah tipe RDF 300 ya. Forklift dengan tipe RDF 300 ini memiliki kapasitas 30 ton. Wow, besar ya. Kita lihat dari bodinya aja udah besar banget ya. Ya, lihat nih, saya di samping forkliftnya tuh, saya terlihat kecil sekali ya. Karena forkliftnya sangat-sangat besar. Kapasitasnya pun besar, yaitu 30 ton ya. Kemudian masnya sendiri ya, kita lihat ya. Lihat garpunya aja raksasa ya. Besar ya. Ini ketinggian angkat maksimumnya adalah 7 meter ya. Ketinggian angkat maksimumnya 7 meter dengan mas 2 stage. Forklift Bomek RDF 300 ini memiliki load center 1250 mm ya, 1250 mm. Nah, load center di sini adalah artinya titik tumpu beban ya, itu 1250 mm ya. Dari pangkal sini 1250 mm ke depan. Nah, itu merupakan titik load centernya atau titik tumpu berat bebannya ya, atau titik tumpu dari beban yang akan diangkut ya. Kapasitasnya 30 ton, masnya 2 stage, lifting headnya sampai dengan 7 meter. Dan ketika garpu ini sudah berada di ketinggian 7 meter, nah itu kemampuan untuk mengangkat bebannya itu maksimal di 27 ton. Nah, sekarang kita bahas dimensi dari unit RDF 300 ini ya. Kita lihat panjangnya. Wow, panjang sekali ya. Lihat ya, dari belakang counterbalance sampai dengan ke depan ya, sampai dengan di ujung garpu, itu total panjangnya adalah 9840 mm. Sedangkan lebarnya ya, dari sisi kiri sampai dengan sisi kanan itu lebarnya 3200 mm. Dan ketinggiannya kita lihat ya, ketinggiannya itu mencapai 5460 mm. Sekarang kita lihat garpunya ya, garpunya sangat besar ya. Ini panjang garpunya 2600 mm ya. Nah, selain itu kita lihat di sini ya, di bagian depan, di bagian masnya. Nah, unit ini sudah memiliki fungsi fork positioner ya. Fork positioner adalah dimana kemampuan supaya garpu ini bisa dirapatkan maupun direnggangkan ya. Ini bisa bergerak ya. Di sini ada hidroliknya ya, kita lihat ya, namanya fork positioner untuk mengejas garpunya tutup atau buka ya. Nah, forklift dengan kapasitas besar seperti ini biasanya dipakai untuk mengangkat kontainer ya, kontainer 20 feet ya, seperti itu. Forklift RDF 300 ini sangat tangguh. Untuk service weight dari unit RDF 300 ini keseluruhannya beratnya adalah 43.800 kg ya. Jadi sangat sesuai ya dengan kapasitas forklift 30 ton ya. Service weightnya ini sangat-sangat mendukung supaya forklift ini tidak terjungkal atau terbalik ketika mengangkat beban yang berat di depannya, karena forklift ini kapasitasnya 30 ton, apalagi dengan mas 2 stage dengan ketinggian angkat 7 meter, di paling atas 27 ton. Maka dari segi bodinya, dari segi service weightnya secara keseluruhan itu harus mendukung supaya forklift ini dioperasikan dengan aman. Nah, sekarang kita ke bagian tilt angle ya. Fungsi tilting dari mas forklift ini itu bisa ke depan ya, ataupun ke belakang ya. Dengan angle-nya itu kalau ke depan 6 derajat, kalau ke belakang 12 derajat. Nah, ini sangat penting ya ketika membawa beban, ketika beban diangkat. Dalam hal ini biasanya banyak digunakan untuk mengangkat kontainer. Itu ketika sudah berhasil diangkat, maka fungsi tiltingnya bisa dinaikkan. Nah, seperti ini, naik. Jadi bisa menggendong si beban supaya beban tidak merosot dan lebih kuat ya. Unit RDF 300 ini memiliki spesifikasi minimum
outer turning radius di 6480 mm. Yaitu merupakan jarak yang dibutuhkan untuk unit RDF 300 ini bisa bermanuver atau bisa berbelok. Sekarang kita berbicara mengenai speed ya. Speed dari unit ini, travel speednya, kecepatan ketika membawa beban itu 24 km per jam. Tapi ketika dalam keadaan kosong tidak membawa beban, travel speednya bisa sampai dengan 28 km per jam. Kemudian lifting speednya ya, kecepatan mengangkat dari masnya ini ketika dalam keadaan tidak ada beban, kecepatannya adalah 250 mm per second ya. Sedangkan dalam keadaan ada beban itu kecepatannya adalah 180 mm per second. Jadi sangat cepat ya kemampuannya, dengan kapasitas yang besar, dengan speed yang tadi saya sebutkan, semuanya terasa sempurna. Nah, unit RDF 300 ini memiliki kemampuan grade ability atau kemampuan dalam menanjak itu sampai dengan 20% ya. Jadi unit yang besar ini dengan kapasitas yang besar, grade ability-nya itu 20%. Itu sangat luar biasa ya. Kemampuan menanjaknya sangat-sangat tangguh. Sekarang kita lihat bannya. Jadi wow, bannya aja besar ya. Ya. Bannya kita lihat di bagian depan, sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. Jadi front dual tire ya, yang depan. Ukuran bannya sendiri ya adalah 1400/25 ya. Jadi dengan ukuran roda yang besar seperti ini ya, tadi saya bilang di kiri ada 2, di kanan ada 2, total di depan ada 4, itu bisa penopang dari forklift RDF 300 ini. Kemudian kita ke bagian belakang ya, ukuran bannya sama 1400/25 ya. Kita lihat bagian belakang, sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1 ya. Jadi cuma ada 2 di belakang. Jadi total bannya di depan ada 4 ban dan di belakang ada 2 ban. Dan ini semuanya sudah didesain khusus untuk mampu bekerja sesuai dengan peruntukannya, yaitu kapasitas 30 ton, bisa mengangkat 27 ton sampai dengan ketinggian 7 meter. Kemudian untuk minimum ground clearance-nya ya, kita lihat dari bagian bawah sini sampai dengan ke rantai ya. Dari posisi di bagian sampai di kolong ini, di posisi yang paling bawah ya mesin itu jaraknya adalah 350 mm ya. Ini penting ya, supaya ketika ada polisi tidur atau ada tanjakan atau ada barang, jadi bisa tahu apakah forklift ini bisa melaluinya ya. Karena kalau barang yang akan dilewati itu lebih tinggi, artinya ya misalnya ada di tengah, ada sesuatu di tengah, itu ketika dia melewati itu bisa jadi mentok ya dengan bodinya. Maka spesifikasi yang tadi saya sebutkan itu cukup penting. Oke, sekarang kita lihat ya ada apa aja sih ya dari forklift ini. Kita akan bahas satu-satu ya. Tadi saya sudah jelaskan, di depan ada garpu, ada mas, 2 stage ketinggian angkut 7 meter, ada fungsi fog positioner, ini hidroliknya 2 ya. Ban tadi saya sudah jelaskan, ini ada lampu kerja ya, tentunya ini membantu untuk menerangi area kerja supaya pekerjaannya lebih mudah. Oke, sekarang nah kita lihat di sebelah sini, ini ada bahan bakar solar ya, tangki solar di sini. Ini masukinnya lewat sini ya. Ini ada 2 indikator ya, ada yang atas ada yang bawah. Nah yang atas ini indikator bahwa solar itu dalam keadaan penuh ya. Nanti kalau ada solarnya, dia di sini ada kelihatannya tembus ya penuh. Nah ketika dia di sininya kosong, di sininya kita lihat ini level bagian bawahnya. Kalau misalnya di bagian sini solarnya sudah mulai kelihatan setengah misalnya, itu berarti solarnya sudah mau habis dan harus segera diisi. Oke, ini level indikator maksimum, level indikator minimum. Oke, Bomek RDF 300 ini sudah dilengkapi dengan sistem BAS, yaitu Bomek Advanced Safety. Bomek Advanced Safety merupakan sebuah sistem produksi yang memastikan unit RDF 300 ini diproduksi dengan sangat presisi dengan menggunakan teknologi terkini dan tentunya memperhatikan aspek-aspek keamanan, yaitu supaya unit ini betul-betul aman ketika dioperasikan ya, tidak mudah terjungkal ya ataupun sampai terbalik jatuh. Itu dengan Bomek Advanced Safety semuanya sudah diperhitungkan secara real, secara tajam. Jadi walaupun ini digunakan dalam kondisi ekstrim sekalipun, itu semuanya tetap aman. Kita bagian belakang lagi. Nah di sebelah sini ini ada kuncinya ya. Kuncinya
untuk mengunci ataupun membuka ya. Ini sudah dalam keadaan posisi terbuka ya, saya buka. Nah kita lihat di dalam sini ada area kosong untuk meletakkan sesuatu barang ya. Di sini juga ada toolboxnya, dan kita lihat di sini ada 2 buah baterai ya. Nah di dalam ini ada 2 buah baterai ya, masing-masing 12 volt 200 Ah ya. Kita lihat baterainya juga sudah disupport oleh Varta ya. Varta merupakan salah satu brand baterai yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, asal Germany atau asal Jerman ya. Oke, kita tutup. Nah kemudian kita lihat di sebelah sini, ini ada bagian engine, kita buka. Nah kita lihat di bagian engine ya. Nah ini bagian dalam engine-nya ya. Itu engine-nya menggunakan engine Bomek BTD10 ya. Rated powernya di 170 kW. Untuk rated torque dari engine Bomek BTD10 ini itu adalah 2200 Nm ya. Silindernya jumlahnya ada 6 buah silinder. Untuk bore stroke-nya 114 mm dan displacement-nya adalah 8,3 liter. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ya, kita lihat di sini ada power switch ya. Power switch ini menunjukkan indikator ada yang off dan ada yang on ya. Artinya ketika unit tidak digunakan atau sedang beristirahat itu bisa di switch ke off saja. Nah, seperti ini. Kemudian ketika ingin digunakan itu bisa diarahkan ke on ya. Artinya kalau ketika unit ini dalam posisi off, maka unit ini tidak bisa digunakan. Oke, kalau on baru bisa dipakai. Oke, kita tutup. Oke, ini bagian dari samping kiri. Sekarang kita ke belakang dan ke sebelah kanan. Ikuti saya. Oke, kita sudah ada di belakang. Ya, kita lihat bodinya sangat besar ya. Ya, mantap bodinya. Counterbalance-nya juga sangat-sangat kokoh, kuat ya, untuk menopang kapasitasnya 30 ton. Ya, kita lihat di belakang sini ada lampu rem ya, ada lampu sen. Juga kita lihat ini ada lampu ya, ada lampu kerja. Kemudian ada rotary lamp atau lampu sirine. Ini ada kamera ya, ada kamera ya untuk melihat area ke belakang ya. Jadi kita juga di sana, di bagian sana ada radiatornya ya. Ya, ini puli ya, ini buat disangkutkan dengan hook jika ingin ditarik ya, atau kondisi-kondisi tertentu. Ya, inilah bagian belakangnya. Ya, mantap, kuat ya. Kita ke bagian samping sini. Oke, kita sudah ada di samping kanan dari forklift ADF 300 ya. Di sini kita lihat ya satu-satu ya. Ini ada toolbox, kita buka ya. Ini box kosong ya. Ini terserah mau diisi apapun. Perlengkapan forklift atau tools semuanya boleh simpan di sini. Ya, kemudian ini juga sisi engine ya, sebelah kanan kita lihat. Ya, ini ada turbo charge-nya di sini, kita lihat. Nah, ini bagian engine-nya juga mantap ya, besar ya, kapasitasnya juga sangat-sangat mendukung ya rated powernya dari Bomek engine tipe BTD10 ini. Oke, saya tutup kembali. Nah, di sini kita lihat, di sini ada hydraulic oil tank ya. Ini untuk memasukkan oli hidroliknya. Ya, di sini juga ada level indikator ya, level maksimum dan level minimum seperti yang solar yang tadi saya sebutkan. Ketika dia kosong terlihat di atas dan di bawah terlihat setengah atau tinggal sedikit, itu artinya sudah harus diisi hydraulic tanknya. Hydraulic oil tank ini sangat penting, jadi ini levelnya benar-benar harus dijaga di level atas ya, karena ini merupakan pelumasan dari hidrolik. Kalau oli hidroliknya kurang, ya sudah pasti pergerakan dari unit ini akan terganggu, baik itu dalam drive ya, manuver maju mundur, belok kiri kanan, maupun naik turun masnya, itu pasti akan terganggu, termasuk juga fungsi fork positioner ya. Jadi sekali lagi, hydraulic oil itu levelnya perlu dipertahankan, levelnya harus betul-betul dijaga supaya semua fungsinya bisa dioperasikan dengan normal. Nah, kita lihat ini bagian lampu ya, sama ya fungsinya untuk working, untuk area kerja, dan ini lampu sen juga. Kita lihat hydraulic
Masnya juga tiltingnya besar sekali ya, kita lihat ya. Jadi memang semuanya kelasnya memang kelas heavy duty untuk memastikan forklift ini digunakan dengan kapasitas 30 ton dan dapat beroperasi dengan baik dan normal. Oke, sekarang kita lihat bagaimana isi kabin ya di atas. Ikuti saya. Oke ya, ini ada pijakannya. Di sini juga ada guard rail ya, pegangan tangannya. Ya, cara bukanya gampang. Seperti ini ya. Nah, ini ketika kita dorongkan sampai ke sini, nah ini akan mengunci ya. Nah, mengunci. Jadi ini nggak bisa ditarik-tarik keras ya. Kalau ingin membuka kunciannya, ini dimainkan. Nah, gitu ya. Ini saya kunci dulu. Oke, ini adalah area dalam kabinnya. Nah, sekarang saya sudah berada di area kabin ya, di area kabin dari RDF 300 ya. Kita lihat kabinnya juga luas ya, pandangan ke depannya juga sangat-sangat jelas semuanya. Jadi area kabin ini betul-betul membuat operator menjadi lebih nyaman dan tentunya mudah ketika mengoperasikan unit Bomek RDF 300 ini. Nah, sekarang kita lihat ada apa saja di dalam kabin ini. Saya akan jelaskan satu-satu. Oke. Nah, kita mulai dari sebelah sini ya. Nah, ini ada alat pemadam api ringan ya. Ada APAR dari sini. Nah, ya tentunya APAR ini sangat penting ya sebagai sebuah sistem pencegahan keamanan ya. Jika ada api, kepentingan api, bisa langsung segera menggunakan alat pemadam api ringan ini disemprotkan sehingga percikan atau api tersebut bisa hilang ya. Kemudian di sebelah sini belakang juga ada tempat untuk menaruh minuman ya. Di sini seperti minuman, botol. Ya, kita lihat di sini juga ada untuk tumpuan tangan ya, sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Oke. Supaya operator bisa nyaman ya. Kursinya juga nyaman ya, kita lihat aja. Enak banget operasi ini. Kemudian kursi juga bisa dimaju-mundurkan seperti ini. Nah, ya, ini untuk maju-mundurnya. Nah, yang tidak kalah penting adalah seat belt ya. Ini ada seat belt. Nah, untuk sebagai sistem keamanan juga ya. Oke. Saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada apa aja fungsinya. Setelah itu nanti kita akan praktekkan ya. Nah, kita lihat dari sini ya, di sebelah kiri tuas ini ya, dibacanya ada netral, ada F1, F2, ada R1 ya. Ketika posisi netral maka unit tidak akan bergerak ya. Kalau diarahkan ke F, nah ini unit akan bergerak maju ke depan ya. Ini ada 1, 2 ini untuk transmisinya ya, gigi 1, gigi 2 GPS speednya ya. Oke. R untuk pergerakan mundur ke belakang. Nah, di sebelah sini ini ada untuk lampu sen ya. Nah, ini untuk lampu sen ke kanan, ini untuk lampu sen ke kiri. Oke. Sebelah sini juga ada ini untuk menyalakan lampu ya di sini. Untuk menyalakan lampu. Kemudian kalau ini tuasnya ditarik pun ya, ini akan nyala ya lampu yang di depan ini. Nah, kemudian di sini ada klakson ya. Ya, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini untuk menyalakan lampunya semua ya. Ini untuk mode malam hari bekerjanya. Ini lampu depan ya, ini lampu depan, lampu di atas ya. Lampu di atas, lampu kerja di depan, ini lampu belakang. Ya, ini untuk mengaktifkan rotarinya ya. Nanti kalau dia mundur rotarinya juga akan menyala. Ini ada fan ya di sini ya, ada kipas. Ya, ada kipas untuk menyala. Dan ini ada lampu hazard juga di sini. Oke. Setelah itu di sini juga ada untuk AC ya, untuk menyalakan AC. Jadi ini juga sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan ya, AC ya. Nah, di sini juga ada display. Display ini untuk menampilkan tampilan gambar belakang kamera ya. Kamera kan ada di belakang. Jadi untuk mengetahui area sekitar yang adanya display itu. Oke, kemudian di sini ada tuas kemudinya ya. Yang pertama ya, yang ini untuk pergerakan lifting, naik maupun turun ya, naik turun, dan kiri kanan ini untuk pergerakan tiltingnya. Nanti kita cobain ya sama-sama ya. Kemudian yang ini juga fungsinya untuk fog positioner ya. Kalau ke depan dan ke belakang untuk menggerakkan bagian kanan, dan kiri kanan ini untuk menggerakkan fog bagian yang kiri. Nanti kita praktekkan sama-sama. Oke, sini pintu. Nah, di sini juga ada alat pemecah kaca ya. Ini juga penting. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terperangkap di dalam, ini bisa
pukulan ke sini sehingga kacanya bisa pecah ya. Kaca ini sudah menggunakan tempered glass, jadi kacanya pun sangat aman ya. Kemudian di sini juga ada wiper ya. Kalau diarahkan ke wipernya bergerak speed 1 dan speed 2 seperti itu ya. Wipernya akan bergerak speed 1 speed 2. Oke, kita udah nyalakan sekarang. Suara engine-nya seperti ini, cukup halus ya suaranya ya. Kemudian kita lihat yang tadi saya bilang ini wipernya ya. Nah, speed 2 speed 1, klaksonnya, nah klakson. Oke, kemudian kita cobain liftingnya ya, naik dan turunnya seperti ini ya. Saya perhatikan ini posisi naik liftingnya ya, kita perhatikan. Kita coba naikkan angka sampai dengan ketinggian maksimum yaitu 7 meter ya, Mas 2 stage. Ini posisi masih di atas ya, kita lihat ya. Sekarang fungsi tiltingnya ya, kita lihat. Oke, fungsi tilting ya, ke dalam. Oke, ini fungsi tilting keluar. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, kita turunkan. Oke, sekarang kita coba pergerakan dari fog positionernya ke kiri maupun ke kanan ya. Kemudian ketika tuas ini dimainkan ke kiri dan ke kanan, maka garpu yang sebelah kiri juga akan bergerak. Saya geser ke kiri, garpu sebelah kiri akan bergerak ke kanan. Dan sebaliknya, kalau yang sini tuas ini saya gerakkan ke kanan, maka garpu sebelah kiri akan bergerak ke kiri. Seperti ini. Ya. Ini sangat penting ya untuk mengatur posisi garpu supaya bisa betul-betul masuk ke dalam lubang kontainer dengan posisi yang tepat. Oke. Dan kita lihat di sebelah sini juga ini ada rem tangan ya, luas untuk rem tangan. Ketika ditarik seperti ini dia tidak akan bergerak. Kalau ditekan ke dalam seperti ini. Nah, ini untuk rem tangan, kalau ditarik ke atas ini untuk rem tangannya berfungsi ya. Kalau ditekan ke dalam seperti ini, nah ini tidak berfungsi sehingga bisa dipakai beroperasional. Nah, kemudian di belakang juga kita lihat ya, di sini ada audio tape ya. Di sini juga ada buat solok memory card atau USB untuk memutar musik. Oke, ini adalah bagian dari dalam kabin ya. Unit Bomek forklift RDF 300 dengan kapasitas 30 ton. Oke. Nah, mau tahu seperti apa sih bagaimana cara pengoperasian unit ini ya, ketika unit ini dioperasikan ya untuk maju mundur maupun untuk mengangkat kontainer ya, untuk loading kontainer maupun unloading kontainer ya, bagaimana aktivitas penggunaan RDF 300 ini dan bagaimana kemampuannya, simak video yang satu ini. Oke, ini adalah bagian kabin ya, yang tadi saya sudah jelaskan semuanya ya. Tidak lupa juga di depan sini ada dua buah spion ya, ini untuk membantu penglihatan ketika sedang mengoperasikan unit Bomek RDF 300 ini ya, melihat area belakang. Oke, sekarang kita buka. Oke, kita turun ke bawah. Nah, itulah tadi bagian dalam dari kabin ya, tipe RDF 300 ini dilengkapi juga dengan fan atau kipas dan juga AC ya. Jadi sungguh luar biasa fitur-fitur menarik dari Bomek RDF 300 ini ya. Keuntungan yang bisa kita peroleh ketika membeli unit RDF 300 ini adalah yaitu
kontrolnya yang mudah ya, kemudian kecepatannya yang cukup untuk mengoperasikan unit ini ya, untuk melakukan proses loading dan unloading ya, terutama untuk kontainer ya, karena kapasitasnya besar. Jadi untuk mengangkut atau mengangkat barang-barang dengan kapasitas yang besar tidak perlu lagi menggunakan tenaga manusia yang pastinya mustahil ya, tentunya dengan menggunakan forklift 30 ton ini segala pekerjaan Anda itu bisa tertangani dengan mudah. Ya, kemudian daya tahan dari Bomek RDF 300 ini juga sangat tinggi ya. Jadi benar-benar kemampuannya ya, bandel unitnya ya. Kami pun memberikan garansi yang lama, yaitu garansi untuk engine dan hidrolik selama 3 tahun atau 2000 jam ya. Garansinya pun kita lama sekali. Jadi karena kita memang betul-betul percaya bahwa unit Bomek RDF 300 ini benar-benar bandel. Kemudian kemudahan dalam perawatan juga ya, dalam melakukan maintenance, pergantian filter, penggantian oli dan lain sebagainya, itu semuanya mudah ya. Ya tinggal kita betul-betul memastikan mengatur waktu dengan baik agar unit ini di maintenance tepat pada waktunya. Oke, demikianlah video review kita kali ini mengenai Bomek Heavy Duty Forklift RDF 300 dengan kapasitas 30 ton dan ketinggian angkat maksimum di 7 meter. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana spesifikasi, kemudian fitur, dan bagaimana pengoperasiannya dari dalam. Semuanya tadi kita sudah saksikan semua ya. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai forklift Bomek RDF 300 ini, jangan pernah ragu untuk mengunjungi website kami di www.indotara.co.id. Anda juga bisa menghubungi tim sales marketing kami melalui WhatsApp maupun nomor telepon office kami. Dan juga Anda bisa mengunjungi sosial media kami dan juga marketplace kami. Atau kalian bisa berkunjung langsung ke showroom dan warehouse kami di Cikupa, Tangerang. Garansi Bomek Heavy Duty Forklift tipe RDF 300 ini adalah 3 tahun atau 2000 jam untuk engine dan juga hidrolik ya. Dan untuk elektrikalnya garansinya 1 tahun atau 1000 jam. Buat kalian yang mau request video apa lagi nih yang mau kita buat, silahkan komen di bawah ini. Tim kita akan mempersiapkannya untuk Anda. Terus subscribe channel YouTube PT Indotara Persada dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari PT Indotara Persada. Dan jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga bisa di-share ke kerabat kalian. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.